Baik, sahabat Tekstilpedia di seluruh tanah air, berjumpa kembali dalam sharing session untuk pengetahuan dasar tekstil bagi pelaku fashion di tanah air. Pada kali ini kita akan review tentang bahan baku ya. Jadi bahan baku tekstil itu macam-macam, atau serat tekstil itu macam-macam. Ada mulai dari kapas atau cotton, kemudian ada rayon atau viscose, kemudian ada flax atau linen, kemudian ada sutra, ada wool, kemudian ada campuran keduanya, orang biasa menyebut TR, titoron rayon, atau TC, tetoron cotton, dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cotton atau kapas. Ya. Kapas atau cotton ini tidak sama dengan kapuk, ya. Yang kapuk randu itu beda, itu kapuk. Jadi kapas atau cotton ini dihasilkan dari tanaman perdu. Tanaman perdu tingginya mungkin 1,5 meter lebih dikit lah, seperti itu. Cotton ini ditemukan kurang lebih 500 tahun yang lalu, 5.000 tahun yang lalu di benua Amerika. Dan hari ini perkebunan kapas banyak ada di Amerika itu sendiri, di Cina, kemudian di Pakistan, di Bangladesh, di Mesir. Cuma belum ada di Indonesia. Dikembangkan di tanah air, hasilnya masih belum maksimal ya. Kemudian sifat dari cotton ini atau karakteristik dari kain cotton ini, yang pertama dia bahannya terasa dingin, ya, dingin. Tapi agak sedikit kaku. Kemudian dia juga menyerap keringat sehingga nyaman dipakai. Kekurangannya dia rentan terhadap jamur dan tidak diperbolehkan basah dalam kondisi basah terlalu lama, karena menjadi kekuatan tariknya berkurang kalau basah, begitu. Karena sifatnya yang seperti itu, kapas cocok dipakai untuk biasanya untuk dress, untuk hem, untuk casual, untuk celana, cocok juga untuk pakaian dalam, nyaman dia. Kemudian juga cocok untuk pakaian bayi, ya. Dan juga mungkin bisa digunakan untuk aplikasi yang mirip-mirip ke situlah, begitu. Nah, yang menarik dari kain kapas ini atau cotton ini, biasa ada pembahasan khusus kapas yang di kain kaos atau kain knitting. Biasanya di situ ada combat, kemudian ada cardet, kemudian ada orang bilang semi combat, segala macam. Ya, pada dasarnya benang cotton ini dibuat menjadi dua jenis. Ada benang combat dan ada benang cardet. Apa bedanya combat dengan cardet? Combat ini adalah proses benang cotton yang sudah melalui proses mesin combing, sisir, sehingga dia melalui proses pemisahan serat panjang dan serat pendek. Yang tertinggal serat panjangnya saja, serat pendeknya jatuh. Serat panjangnya ketika dipintal akan menjadi benang yang lebih rata, yang lebih halus. Kalau benang katun cardet tidak melalui proses combing, sehingga benangnya masih kasar atau masih berbulu, begitu. Sehingga kain katun combat dihasilkan lebih rata, lebih halus. Tidak demikian dengan katun cardet. Kemudian ada pembahasan lain juga adalah biasanya kain kaos yang terbuat dari cotton ini, ada orang bilang 24S, ada 20S, ada 30S. Apa sih maksudnya? 20S, 24S, 30S adalah nomor benang. Semakin besar nomornya, semakin kecil benangnya atau semakin halus. Sehingga kain katun yang dibuat dari benang 24S lebih tebal daripada kain katun yang dibuat dari benang 30S. Demikian juga sebaliknya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini ada katun combat, ada katun cardet, ada 24S, ada 20S, ada 30S.
Ingatnya, combat. C-O-M-B-E-D. Com dari kata sisir. Ada yang bilang nanti combet, combat, segala macam. Nah, itu penulisannya yang betul adalah combat. Demikian, terima kasih. It's not a dream, this is so true. Feeling the peace.